Perkenalkan, nama saya Gamaliel Sulunginggi. Di sini saya akan membawakan materi tentang iptek. Agenda atau topik utama dalam presentasi ini yang pertama pengertian iptek, yang kedua pengertian iptek menurut para ahli, yang ketiga ciri-ciri iptek, dan yang keempat manfaat iptek, yang kelima contoh iptek, dan yang terakhir keenam dampak positif dan dampak negatif iptek. Yang pertama pengertian iptek. Ilmu pengetahuan teknologi atau yang akrab disebut iptek adalah suatu tempat yang menjadi sumber informasi yang tentunya dapat menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan seorang khususnya di bidang teknologi dari waktu ke waktu. Pengertian iptek menurut para ahli yang pertama dari Kasian Rosenweg, iptek menurut Kas teknologi sebagai suatu seni memanfaatkan pengetahuan ilmiah. Technology is the art of utilizing scientific knowledge. Dan kedua menurut Bridgman 1937. Menurut Bridgman, iptek pada dasarnya kemudian mencakup kepada semua mesin alat peralatan dan sebagainya yang akan membentuk kita sebagai manusia dan memproduksinya. Dan itu ciri-ciri iptek. Yang pertama, empire. Ciri iptek ini kemudian diperoleh melalui suatu proses pengamatan, penelitian dan percobaan terlebih dahulu. Kedua, radikal. Maksud radikal sendiri bukanlah mengenai kebebasan aturan, tetapi lebih berfokus kepada upaya mengenai hingga ke akar persoalan dan lebih menekankan kepada esensinya. Ketiga, sistematis. Dikatakan sistematis karena ilmu yang telah ditemukan kebenarannya perlu disebarluaskan. Dan yang keempat, objektif. Sifat ilmu pengetahuan haruslah objektif. Maksud objektif ini adalah tidak memihak. Dan yang terakhir atau yang kelima, ilmu pengetahuan secara rolling sini diperoleh melalui metodologi penelitian dan disusun secara logis. Manfaat iptek. Terdapat banyak sekali manfaat dari perkembangan iptek. Berikut ini beberapa manfaat iptek. Yang pertama, mempermudah seseorang dalam mendapatkan berbagai hal. Yang kedua, membantu suatu penyelesaian permasalahan manusia. Yang ketiga, hidup menjadi lebih maju. Keempat, mempermudah dalam mengoptimalkan bisnis. Dan yang terakhir atau yang kelima, komunikasi menjadi lebih mudah. Contoh iptek. Yang pertama, siaran televisi. Siaran televisi asalnya menggunakan sinyal analog yang kemudian dapat ditangkap dengan antena TV biasa. Namun sekarang muncul banyak teknologi di TV atau televisi. Sinyal digital dapat menangkap sinyal digital berupa big data, informasi. Sama halnya dengan streaming YouTube sehingga gambar menjadi lebih jernih dan dibandingkan dengan televisi sinyal analog yang dahulu. Yang kedua, internet. Jika dulu internet hanya dapat digunakan untuk browsing saja atau berkirim email, sekarang internet dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis, misalnya menjual produk di marketplace, mempromosikan produk, dan lain sebagainya. Bidang industri. Contoh perkembangan iptek pada bidang industri antara jika pada zaman dahulu untuk memproduksi produk, kemudian membutuhkan banyak tenaga kerja, namun saat ini sudah banyak industri yang telah menggunakan mesin ataupun robot. Yang keempat, yang terakhir, itu teknologi. Sering dengan perkembangan zaman, muncullah jaringan 4G yang lebih cepat. Dampaknya dari perkembangan jaringan ini bermunculan perusahaan berbagai startup seperti antaranya Grab, Gojek, Uber, dan berbagai marketplace lainnya. Dampak positif dan negatif iptek. Yang pertama, dampak negatif iptek dapat merusak moral. Yang kedua, perkembangan iptek yang kian besar dan banyak dimanfaatkan, namun di samping itu banyak sekali polusi pencemaran yang dihasilkan dari perkembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, dapat membuat orang menjadi semakin malas karena iptek juga memiliki tujuan untuk mempermudah serta memanjakan manusia. Dan yang kedua, poin kedua itu dampak positif iptek. Dampak positif, yang pertama dampak positif iptek diantaranya dapat meringankan berbagai masalah yang tengah dihadapi oleh manusia. Yang kedua, dapat membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah serta cepat. Yang ketiga, dapat mengurangi pemakaian pada bahan-bahan alami yang semakin kesini semakin langka. Dan yang terakhir atau yang keempat, iptek juga akan membawa manusia ke arah yang lebih maju dan modern. Berikut ada quotes dari Presiden kita, Bapak Joko Widodo: giat belajar, kuasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi setinggi-tingginya. Jadilah SDM Indonesia yang hebat, yang cepat, tanggap, dan cerdas. Rawatlah kebinekaan, pertahankan NKRI, dan jadilah penjaga Pancasila yang sejati. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya ini. Semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa like dan komen. Thank you guys.